Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk B860 HP1 P2. Nah, di updatean kali ini kita sudah mengupdate-nya ke OpenWRT 2102.6, yaitu OpenWRT 21 stable, merupakan rilis terakhir pada saat ini teman-teman. Nah, ini versinya adalah versi OC Only 21 ya. Dan tentunya masih menggunakan kernel Rere 5.4.204 teman-teman. Nah, yang saya rasakan engine dari firmware 2102.6 ini sangat stabil teman-teman. Ya, namanya juga update ya dari officialnya. Tentunya banyak perbaikan dari firmware 2102.5 atau sebelumnya. Nah, di sini tentunya juga masih menggunakan firewall 3 karena masih firmware 21 teman-teman, di mana firewall 3 itu sebenarnya masih menjadi pilihan ya menurut saya, karena masih banyak aplikasi-aplikasi yang didukung, meskipun aplikasi-aplikasi jadul masih bisa berjalan di firewall 3. Nah, itulah bedanya dengan firewall 4, di mana firewall 4 masih sedikit developer yang membuat aplikasi untuk firewall 4 teman-teman. Nah, kita lanjut di routes tetap ya, di sistem log juga masih tetap sama teman-teman. Ini adalah kernel warning dari internal WiFi ya. Nah, kemudian di sini adalah kernel log. Nah, tentunya kita lanjut lagi ke net monitor. Ini merupakan sesuatu yang wajib menurut saya ya teman-teman untuk memantau speed atau aktivitas atau penggunaan di OpenWRT kita. Nah, baik, di sini saya tidak lagi memasang bandwidth HD karena saya mengajak teman-teman untuk tidak kepo kepada klien ya. Jadi seperti itu. Adapun yang terpasang di sini teman-teman hanya sekedar tambahan saja ya untuk melihat aktivitas TCP dan UDP saja di sini. Dari semua klien atau semua IP. Jadi seperti itu ya. Jadi termasuk dengan alamat-alamat yang diakses juga masih bisa kelihatan di sini teman-teman. Kemudian kita bisa rubah menjadi enable DNS lookup. Di sini ada tombol. Seperti itu ya, inilah pengganti bandwidth HD ya. Namun dia tidak menyimpan secara permanen karena hanya mencatat proses yang sesaat teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Tentunya rilis RAM masih tetap saya ikutkan di sini. Nah, di bagian proses serta load balancing. Nah, load balancing juga masih sangat aman digunakan di firewall 3, teman-teman. Makanya di sini masih tetap saya sertakan ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di bagian sistem. Saya usahakan juga perbaikan di bagian time synchronization, teman-teman. Jadi saya sudah masukkan NTP server Indonesia yang ada di sini. Kemudian untuk language juga sudah dikunci ke English, sebab terkadang pada saat pertama burning itu langsung berbahasa Cina, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya di sini, mudah-mudahan sinkronisasi waktunya berjalan dengan baik. Baik, kita lanjut di bagian administrator, tidak ada yang berubah. Di bagian software juga masih seperti sebelumnya. Kemudian di bagian startup semua enable teman-teman. Di sini local startup pun hanya untuk LED indikator ya, untuk menyalakan LED indikator pada saat pertama di on kan. Nah, kita pindah ke schedule task masih seperti OpenWRT sebelumnya. Ada SBIN FreeSH dan PNSTATI-SH untuk mengupdate tiap 1 jam rilis RAM-nya dan juga untuk mengupdate tiap 5 menit PNSTAT-SH di net monitornya teman-teman. Jadi di sini maksudnya. Sini ya hitungan-hitungan yang di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian masih ya mount point untuk penambahan hard drive misalkan. Nah, di bagian file manager juga masih wajib untuk disertakan teman-teman.
Kita lanjut disk manager juga, ini sudah disk manager terbaru dan support dengan RAID ya. Di sini ada RAID-nya. Kemudian di sini sebenarnya saya sudah menginstalnya ke internal, jadi aman diinstal di internal memori atau di eMMC untuk STB B860HP1P2 teman-teman. Namun seperti biasa ritualnya tetap diikutin ya, yaitu pada saat setelah penginstalan itu jika WiFi tidak langsung aktif, itu harus upload ulang kernelnya. Nanti saya sertakan juga ya kernel yang sementara dipakai di sini teman-teman. Nah baik, kita lanjut di bagian Amlogic Service. Tentunya Amlogic Service inilah yang saya gunakan untuk menginstal ke eMMC. Jadi aman ya teman-teman, ini sudah berjalan di eMMC, saya sudah buktikan sendiri. Kemudian kita lanjut shutdown reboot modem AT message. Nah ini untuk modem rakitan sih sebenarnya. Nah kemudian untuk 4G connection insya Allah ini sudah mendukung lebih banyak modem lagi teman-teman. Ya mungkin memang sih tidak mungkin semuanya, tapi setidaknya ada penambahan ya untuk pendeteksian modem di 4G connection ini. Dan ini sudah support sebenarnya dengan modem 5G. Seperti itu ya teman-teman. Nah konfigurasinya seperti ini. Nah oke, kita lanjut di modem info. Nah modem info ini juga untuk modem rakitan saja ya teman-teman. Namun masih ada modem seperti E5372 yang bisa kok kebaca di sini. Nah oke, kita lanjut di bagian service. Nah tentunya karena OC only, maka di sini saya menggunakan OpenClass teman-teman. Dan OpenClass-nya sudah OpenClass yang terbaru juga, versi 0.45.111 ya. Di sini saya sudah rubah menambahkan mode karena memang ini adalah OpenClass yang sudah saya modifikasi. Dan tentunya config editornya aman, berjalan untuk diakses. Juga sudah disertakan konfigurasi default ya dari Rare STB, seperti halnya dengan firmware lain teman-teman. Jadi tinggal diisi konfigurasi proxy saja atau tinggal mengedit bagian rulesnya saja, kemudian dijalankan, insya Allah langsung running. Jadi seperti itu ya untuk OpenClass versi terbaru ini. Nah baik teman-teman, kita lanjut. Tentunya base 64 dekode encode juga dipindah ke sini ya, ke menu service. Dari awalnya di menu status. Kemudian kita masih berlanjut di zero tier teman-teman. Jadi ini juga wajib sih menurut saya, terutama teman-teman yang sering mobile, bisa memonitor STB yang di rumah dengan menggunakan fasilitas zero tier ini teman-teman. Baik, kita lanjut di bagian terminal. Untuk banner ini ada perubahan sedikit ya, ada perubahan model saja sih teman-teman. Jenis di sini sudah saya tambahkan arsitekturnya serta temperatur. Jadi ini saya mengikut dari OpenWare TX86 yang saban hari pernah saya build juga. Jadi seperti itu ya teman-teman tampilan untuk terminalnya. Oke, kita lanjut di bagian network. Interface-nya defaultnya seperti ini ya. Jadi untuk modem W10 itu sudah langsung kedetek. Kemudian jika modemnya TH1 juga langsung kedetek teman-teman. Begitu juga dengan USB 0. Akan tetapi untuk modem rakitan harus diedit dulu ya, karena ini tidak ini menggunakan protokol DHCP, bukan menggunakan protokol modem manager. Jadi itu saja yang dirubah jika menggunakan modem rakitan tentunya. Nah untuk wireless sendiri ini defaultnya itu seperti ini teman-teman. Jadi konfigurasi defaultnya itu pertama di on kan akan seperti ini ya. Legacy teman-teman tinggal rubah saja sesuai keinginan, dan jangan lupa maksimum transmit powernya di mentokin aja ke 20 dB. Oke, kita lanjut. DHCP DNS aman juga ya teman-teman, seperti ini.
eh, kemudian bagian hostname, silakan isi hostname-nya ya. Jika ingin mengakses URL-nya menggunakan hostname di sini teman-teman. Nah, baik, kita lanjut di static router aman, firewall juga aman ya, seperti ini. Kemudian diagnostik, sudah tidak ada bandwidth HD juga di network ya. Adanya cuman load balancing saja. Dan untuk load balancingnya jika menggunakan ETH1 dan W10 itu sudah tersetting secara default teman-teman, karena saya sudah mengikuti settingan yang sekarang yang diterapkan ya di sini. Jadi seperti inilah firmware OpenWrt 2102.6. Jadi kesimpulannya itu engine-nya sangat lumayan teman-teman. Jadi banyak perbaikan dari firmware sebelumnya, yaitu firmware 2102.5. Oke, seperti itu ya. Dan satu lagi saya tambahkan, untuk auto mountingnya ini sudah berjalan otomatis teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya hard disk atau flash disk lain, kemudian ditancepin di STB, itu jika di restart atau tinggal di restart ya, begitu di restart itu langsung di mounting otomatis teman-teman. Jadi tidak harus mounting manual, nanti akan di mounting secara otomatis di sini. Nah, sama seperti sekarang, meskipun ini tidak berfungsi ya MCBLK1P4, tapi langsung di mounting teman-teman, langsung secara otomatis di mounting oleh mount point. Jadi lihatnya di disk manager bisa di mount point juga ya, sama kok fungsinya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk updatean STB HG680P dan yang lainnya itu menyusul ya teman-teman. Terima kasih banyak, dan satu lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah berdonasi menggunakan link about ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya dilancarkan dan semakin berlimpah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, mudah-mudahan saja semuanya aman teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.